Hai, nah aku sama temen aku lagi jalan-jalan cari makanan nih. Ada yang tahu nggak aku lagi di mana? Jangan ngaku orang Bandung deh kalau misalkan belum ke street food Jalan Lengkong Kecil Bandung. Nah, aku tuh lagi cari makanan yang lagi viral itu. Nah, aku nemu nih ada dessert yang lagi viral. Ini tuh namanya Milk Crepes Dessert. Nah, sianya tuh buka dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Nah, tuh lihat dessertnya. Ih, banyak banget kan varian rasanya tuh. Aku tuh langsung ngiler gitu. Aku langsung beli yang rasanya red velvet. Nah, tuh lihat menunya. Ini adalah menunya tuh kan harganya juga affordable banget gak sih? Tuh lihat ini tuh penampakan dessertnya. Ini tuh sampai berlapis-lapis. Nah terus si krimnya tuh nggak enek, terus pokoknya nggak terlalu manis, pas banget di mulut aku yang nggak suka yang manis-manis. Nah itu tuh kayak ada cream cheese gitunya, terus pas dimasukin ke mulut tuh lumer banget. Nah jangan sampai di skip videonya ya, karena aku mau bagiin gimana caranya bikin dessert ini. Oh iya, kata si Ayah tuh jualan ini tuh kalau sehari itu sampai bisa dapat jutaan loh. Wah, gimana ya cara menghitung modalnya? Nah, jadi video tadi itu adalah hasil tugas saya bersama teman saya. Nah, tugas ini adalah dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, dosen pengampu Bu Meilani Purwanti SE SNI. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat laporan laba rugi dari perusahaan dagang. Nah, kenapa sih harus dari perusahaan dagang? Dan karena bagi saya adalah contoh yang mungkin yang lebih gampang untuk dijelaskan dari perusahaan dagang dan mungkin saya meneliti di bidang itu. Nah, dari perusahaan dagang tersendiri berarti itu adalah sebuah bisnis atau perusahaan yang menjual suatu objek atau benda kepada konsumen. Nah, contohnya dari perusahaan dagang seperti toko kue, perhiasan, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, dari keuntungan atau profit yang didapat itu dari perusahaan dagang, jika telah melakukan transaksi sebuah barang, nanti bakal ada laporan sebuah contoh laporan laba ruginya dari perusahaan dagang tersebut. Nah, dari bagian laporan keuangan, suatu perusahaan dagang yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan yang beban perusahaan dagang sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi. Nah, tentu saja membuat laporan laba rugi dari perusahaan dagang ini sangat penting untuk mengetahui apakah keuntungan, apakah kerugian yang didapat selama periode tertentu. Nah, seperti perusahaan dagang ini, kita akan membuat contohnya tuh dari bagaimana hasil pendapatan harian atau bulanan dan akan mentotalkan apakah itu rugi, apakah akan untung gitu. Nah, lalu apa saja sih yang akan masuk dalam laporan laba rugi itu dari perusahaan dagang? Nah, dari perusahaan dagang tuh kita akan mencari harga pokok penjualnya itu HPP. Nanti HPP-nya berapa? Nah, terus penjualnya bersih itu berapa? Lalu bebannya itu berapa? Laba kotor dan nanti akan ada hasil. Nah, kita keuntungannya tuh segini sesudah kita menjumlahkan dari data yang di atas yang tadi. Nah, lalu saya akan membuatkan contoh laporannya seperti gambar berikut ini, tapi saya tidak akan menjelaskan satu persatunya karena saya nanti akan dibuatkan sebuah kayak paper gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mungkin sedikit contohnya. Ini adalah perusahaan dagang dari dessert yang saya teliti. Nah,
Berikut ini adalah contoh yang saya teliti dari perusahaan dagang yang bentuknya dessert, yaitu kayak kue kayak macam kayak gitu. Nah, ini tuh saya sudah menghitung dari kayak pendapatannya tuh berapa, terus kayak persediaan barangnya berapa, kayak rekrut pembelian, potongan pembelian, terus kayak penjualan kotornya, terus gaji pegawai. Nah, itu sudah saya hitung dalam dirinci dalam sebuah laporan laba rugi. Nah, mungkin berikut video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.